Selamat bergabung kembali bersama kandidat pemimpin Jakarta. Bagian sebelumnya Anda sudah mendengar bagaimana kandidat pemimpin Jakarta yang hadir malam hari ini memberikan visi dan misi mereka. Kalau tadi saya memberikan kesempatan pada nomor urut 2, sekarang saya memberikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 3. Pasangan nomor urut 2 Pak Basuki dan Pak Jarod memiliki atau bisa memberikan janji dengan kalimat sudah atau telah. Apa yang menurut Anda belum mereka lakukan dari visi misi itu atau belum ideal sehingga Anda lah yang paling pantas untuk menggantikan mereka? Waktu yang kami berikan 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pak Basuki sudah menyampaikan tadi tentang apa yang sudah, karena beliau memang sudah menjadi gubernur selama 2 tahun. Yang menjadi problem justru selama ini yang menjadi fokus adalah benda mati. Masyarakatnya, manusianya baru akan. Tadi disampaikan, kalau manusianya baru akan, tapi kalau benda matinya sudah. Di sini bedanya. Kami dari awal menyatakan bahwa kualitas kota ini akan ditentukan oleh kualitas manusianya. Karena itu kita dari awal membicara tentang manusianya. Bahkan kami katakan bahwa kita bukan hanya memajukan kotanya, kita ingin membahagiakan warganya. Apalah artinya kemajuan kota ketika warganya tidak bahagia. Karena itu kritik kepada Pak Basuki adalah kenapa baru sekarang bicara manusia? Bukankah harusnya dari awal? Dan itu yang kita akan fokuskan ke depan. Kami ada track recordnya untuk pembangunan manusia dan kami menawarkan bukan gagasan, kami menawarkan perubahan realita. Di situ di mana? Keadilan. Keadilan, keadilan, keadilan. Itu yang akan menjadi konsentrasi dan di sini tidak nampak konsentrasi pada keadilan. Yang sudahnya tidak bicara keadilan, justru yang terjadi selama ini adalah ketidakadilan yang makin lebar, ketimpangan yang makin besar. Dan itu dirasakan apa? Dirasakan oleh masyarakat. Bang Sandi ini sudah jalan lebih 100.000 titik keliling ke masyarakat. Saya pun sudah mendatangi dan di sana kita menemukan. Bahkan kami alhamdulillah datang kemana-mana disambut. Mereka menyatakan kami ingin ada harapan perubahan. Ini adalah problem yang menurut saya ketika Pak Basuki menyampaikan akan manusia seharusnya dari kemarin. Tapi kemarin fokusnya baru pada benda. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Singkat saja dari saya, apakah menurut Pak Anies dan Pak Sandi warga Jakarta tidak bahagia di bawah pemerintahan Pak Basuki dan Pak Jarod? Saya kalau misalnya boleh sedikit nambahkan pesan singkat saja. Masalah lapangan pekerjaan itu tidak disinggung sama sekali. Saya melihat masalah pekerjaan, lapangan pekerjaan dan juga masalah harga dan biaya-biaya hidup, harga sembako tidak pernah tersentuh sekarang. Ya, pertanyaan saya, maaf Pak Sandi, saya ingin mengatakan apakah Anda merasa bahwa di bawah kepemimpinan Pak Ahok dan Pak Jarod warga Jakarta tidak bahagia? Itu saja, ya atau tidak? Kalau kita lihat banyak yang tidak bahagia. Terima kasih Pak Anies dan Pak Sandi. Pak Ahok dan Pak Jarod, saya memberikan kesempatan 2 menit untuk menjawab kritik terhadap kepemimpinan Anda dan pencapaian Anda selama ini. Supporter saya harap untuk tenang dulu agar konsentrasi pasangan calon bisa menjawab. Kalau kita lihat data, statistik, kemiskinan di Jakarta itu paling rendah se-Indonesia. Jumlahnya 3,75. Oleh sebab itu kami hadir untuk melayani mereka-mereka yang masih miskin. Kita bisa bayangkan bahwa 531.000 anak-anak kita mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Dan sekarang mereka-mereka yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar apabila masuk di perguruan tinggi negeri akan kita berikan beasiswa 1 tahun 18 juta rupiah. Kita juga harus sadari bahwa mereka-mereka juga kita berikan pelayanan kesehatan yang baik. Kalau mereka masuk rumah sakit kelas 3 gratis. Kita membayar iuran BPJS Kesehatan untuk warga Jakarta lebih dari 2,8 juta warga Jakarta kita pemerintah berikan. Oleh karena itu, memang masih ada kemiskinan. Oleh karena itu, kita tetap meningkatkan kualitas dengan tadi disampaikan harga pokok kita juga subsidi.
Harga beras untuk mereka yang mendapatkan KJP 40.000 untuk 5 kilo. Daging juga kita subsidi supaya bergizi mereka. Ini guru-guru juga kita tingkatkan kesejahteraannya. Sehingga apa yang tadi disampaikan kami sudah jalankan dan masyarakat Jakarta benar-benar menikmati apa yang sudah kita kerjakan. Masih ada waktu, Pak Ahok. Perlu saya sampaikan bahwa kami bukan baru mau mendukung manusia. Itu kami masuk ke DKI, indeks pembangunan manusia itu 77,5. Tahun lalu di survei telah mencapai 78,99. Artinya apa? Selama kami bekerja 2-3 tahun telah meningkatkan indeks pembangunan manusia. Termasuk kemiskinan semua. Jadi itu membuktikan kami telah melakukan manusia yang baik. Itu tidak boleh. Saya memberikan kesempatan pada Pak Anies atau Pak Sandi, di mana Anda bisa mempertajam kelemahan yang selama ini dapat Anda lengkapi atau Anda gantikan. 1 menit dari sekarang. Jadi kalau capaian yang disampaikan oleh tadi Pak Basuki dan Pak Jarod begitu hebatnya, we're not gonna be here. Kita nggak akan ada di sini. Tapi masyarakat Jakarta menginginkan pemimpin baru. Saya hadir lebih dari 1000 titik. Saya merasakan bagaimana mereka mengharapkan pemimpin yang bisa mempersatukan mereka. Lapangan pekerjaan, ini ketimpangan. Banyak sekali masyarakat yang mengidolakan pemimpin yang bisa hadir untuk menciptakan lapangan kerja. Bagaimana masyarakat sembako. Sembako sekarang harga cabai di atas 85.000 di pasar Ciracas. Bagaimana bawang merah bisa di atas 40.000. Ibu Nur Hayati yang berjualan nasi uduk di Bukit Duri mengeluh. Jualannya nggak laku. Jualannya nggak laku. Sementara harga bahan pokok meningkat tinggi, biaya hidup meningkat tinggi. Nah, kalau tidak ada perbaikan, tidak mungkin Anies Sandi sekarang bisa hadir di sini dan kita mencoba menghadirkan solusi pemimpin yang mempersatukan. Ya, saya juga akan memberikan waktu yang sama. Apa argumentasi final Pak Ahok dan Pak Jarod yang dapat membantah bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin baru? Ya saya kira kalau membutuhkan pemimpin baru nggak baru ya tunggu tanggal 15 Februari saja ya kita lihatnya gitu kan. Tapi yang pasti saya mesti jelaskan harga beras paling stabil 5 tahun terakhir itu terjadi di Jakarta. Inflasi paling rendah di Jakarta, pertumbuhan ekonomi terbesar ada di Jakarta. Kesenjangan miskin kaya Gini rasio juga Jakarta turun, paling rendah juga. Jadi saya kira itu hanya segelintir orang berpikir seperti itu. Tapi yang jelas kita lihat di lapangan ada nggak orang Jakarta yang miskin pakai sepatu butut sekolah atau pakai tas butut atau baju seragam butut? Nggak ada lagi. Ada nggak orang Jakarta yang pas naik kelas, bapak emaknya itu ke Pegadaian? Nggak ada lagi. Karena kami gelontorkan 2,5 triliun untuk mendukung mereka supaya bisa berpakaian yang baik, gizi yang baik, biar emak bapaknya nggak usah gadain barang di Pegadaian. Karena tadi saya sudah memberikan kesempatan pada nomor urut 3 terlebih dahulu. Calon gubernurnya aja lebih tenang, masa supporternya nggak lebih tenang? Ini ikut-ikut lagi. Yuk kita mulai ya. Karena tadi nomor 3 duluan, saya mau masuk ke pasangan nomor urut 2. Visi misi yang juga sudah disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 memberikan harapan pada warga Jakarta. Dan ditegaskan bahwa warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang baru. Apa yang bisa Anda katakan bahwa sesungguhnya warga Jakarta harus memilih petahana atau incumbent yang ada di atas panggung saat ini? Dari visi misi apa yang kurang yang sebenarnya sudah Anda lakukan? 2 menit dari sekarang. Kami sudah turun ke masyarakat. Saya berdialog dari hati ke hati. Dan yang menguatkan hati kami adalah ketika ibu-ibu tua, ya, ketika mereka yang di pasar, di gang-gang menyampaikan
Pak, maju terus. Dan ada yang menyampaikan kepada kami sampai meneteskan air mata. Berterima kasih. Karena suaminya keluar dari rumah sakit kena 7,5 juta, tapi dibayarkan oleh pemerintah provinsi karena mereka ikut BPJS Kesehatan. Mereka begitu percaya bahwa pemerintahan Basuki Jarot telah menghadirkan pemerintahan yang betul-betul bersih, anti korupsi. Sehingga ketika kita di lapangan saya cek, apakah sekarang masih ada pungutan-pungutan liar dari PNS? Mereka bilang sudah tidak. Artinya apa? PNS kita, birokrasi kita sudah tercerahkan dan sudah mulai merubah mindset. Mindset mereka dirubah, kenapa? Karena tingkat kesejahteraan mereka sudah tinggi. Ini berkat mereka semua ada indikator dari apa yang sudah mereka kerjakan. Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan pada misi tadi, siapapun yang tidak mau melayani nggak boleh jadi pejabat. Nah, PNS-PNS yang muda-muda ini baru mulai bisa menempati posisi ketika di Oktober tahun depan sampai 2018. Karena itu kami berharap memperpanjang periode kami yang kedua. Kami akan selesaikan semua PNS-PNS yang tidak mau melayani. Karena ada butuh golongan kan. Eselon 1, 2, 3, 4 harus diisi oleh golongan. Anak-anak muda PNS yang udah bersyukur dengan gaji yang baik, 13 juta apa yang rendah. Eselon 2, 75 juta. Banyak mereka yang bersyukur. Mereka ini sekarang nggak bisa isi jabatan. Nah, kalau kami bisa melanjutkan periode kedua, kami akan jamin birokrasi Jakarta nomor 1 di Indonesia. Tahan dulu, saya berikan langsung tanggapan dari pasangan nomor urut 3. Ya. 2 menit dari sekarang. Saya membuka berita di kompas.com tanggal 21 September 2016. Di situ dituliskan bahwa Jakarta masuk daftar kota tak berkualitas. Di sini bukan kata Anies, ini kata berita di Kompas. Disebutkan bahwa di kota ini ukurannya 3, triple P. Profit, people, planet. Dan Jakarta hanya baik dalam urusan profit, tapi tidak people, tidak planet. Ini bukan kata kita, ini kata survei yang dilakukan pada 100 kota besar di dunia. Apa yang terjadi? Di Jakarta ini, ketika tadi dikatakan bahwa sudah dilakukan kemiskinan. Ya, kemiskinan di Jakarta jumlahnya ada 350.000 orang yang miskin. 350.000 orang, ingat-ingat, 350.000 orang yang miskin. Miskin itu apa? Penghasilannya di bawah Rp487.000 per bulan. Rp487.000 per bulan. Pikirkan itu. Begitu angkanya saya ubah jadi 1 juta, maka yang miskin jumlahnya menjadi 3,5 juta orang. 3,5 juta orang di Jakarta di bawah 1 juta. Itu istilahnya hampir miskin. Karena urusan statistik mereka dibedakan, miskin dan miskin. Yang dikutip tadi adalah miskin, yang jumlahnya 350.000 orang. Kenyataannya 3,5 juta. Itu baru kemiskinan. Masukkan pendidikan. Di kota ini, di ibu kota yang anggarannya luar biasa besar. Di kota ini, 35% anak-anak tak menyelesaikan SMA. Tidak menyelesaikan SMA. Anda mau daftar jadi office boy, persyaratannya lulusan SMA. Di Jakarta. Masuk Anda ke Kepulauan Seribu, luar biasa. 65% di kepulauan itu, bagian dari ibu kota ini, tidak lulus SMA. Tidak bisa kita memaafkan ini. Karena itu kita merasa harus berubah. Mari kita konsentrasi pada mutu manusianya. Ketimpangannya dibereskan, pendidikannya dibereskan, keadilan dihadirkan, dan persatuan dihadirkan di tempat ini. Saya tidak akan membuang waktu lagi. 1 menit dari sekarang, tanggapan final Anda, silakan. Ya, makanya kami tegaskan kenapa kita perlu ada jaminan kesehatan secara universal. Kenapa kami mengeluarkan dana KJP sampai 2,5 triliun, tahun depan 2,7 triliun. Karena faktanya orang miskin memang selalu ada di kota ini. Tapi yang penting jumlahnya makin turun. Ini yang penting. Lalu tadi kalau angka partisipasi kotor, anak didik, Jakarta itu naik 5% loh. Nasional cuma naik 1%. Dan di surveinya itu saya nggak tahu, waktu itu mungkin Pak Anies menterinya, saya nggak tahu ngitungnya gimana. Tapi jelas hitungannya
Jakarta itu naik 5%, nasional hanya 1%. Jadi kalau sebetulnya dikatakan angka kemiskinan gini, rasio persatuan segala macam, itu kenapa kami subsidi harga daging. Orang boleh beli 35.000 sekilo, ayam hanya 10.000 per bulan untuk anak didik. Itu kenapa kami kasih transportasi hanya 3.500 dari Tangerang Bekasi bisa 3.500. Itu dalam rangka menopang yang miskin tadi. Apa argumentasi final Anda? 1 menit dari sekarang. Ini yang saya katakan tadi. Ini bukan persoalan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Ini adalah soal warga, soal manusia yang selama 17 gubernur. Bang Ali Sadikin mungkin satu-satunya gubernur yang banyak fokus pada kualitas manusia. Tetapi yang lainnya banyak fokusnya justru pada barangnya. Saat kampanye maka mereka membicarakan kesehatan. Saat kampanye maka mereka menjanjikan A, B, C, E, D, F, G. Tapi begitu jalan yang dikerjakan lagi benda mati. Yang difokuskan lagi benda mati, dan itu yang sedang terjadi selama ini. Misalnya menyangkut kesehatan, kita justru mau ubah. Ya, KJS jalan terus, tapi bukan begitu. Kami justru fokusnya pada mencegah tidak sakit, mencegah mereka terawat kesehatan warganya, kesehatan lingkungannya. Konsepnya beda. Kita merawat warga, bukan sekedar mengurusi orang sakit, merawat kesehatan. Di sini mindset, dan ini yang kita ingin tawarkan. Dan juga bicara tentang kemiskinan. Ini lintas generasi. Jadi bukan baru sekarang persentase itu. Enggak, persentase sudah lama. Justru karena itulah kita katakan, kita cukup sampai di sini fokus semata-mata pada barang. Mari kita fokus dua-duanya. Kalau bahasa kerennya namanya hard infrastructure, soft infrastructure. Ya barangnya, ya kualitas makhluknya, gitu ya. Baik, saya berikan kesempatan untuk Anda semua memberikan tepuk tangan bagi pasangan pemimpin yang ada di hadapan kita. Baik, cukup ya. Ya, cukup ya. Terima kasih. Berikutnya saya mau ajak Anda semua untuk menyaksikan pengalaman mereka. Kompas TV meminta kepada para kandidat pengalaman kampanye selama ini. Karena mereka tiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan harus turun ke bawah. Saya tahu bahwa Anda juga kandidat yang bersama rakyat. Saya mulai dengan pasangan nomor urut 2. Ada pengalaman yang Anda ingin bagikan pada kami. Saya persilakan untuk diputar saat ini. Ini Pak Jarod sama tokoh Kembangan. Kemanapun saya boleh. Kalau Bapak menolak kasus seperti itu, Bapak kami bisa laporkan ke bawah, masuk pidana Pak. Tidak boleh Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nggak apa-apa kalau Bapak nggak setuju, nanti tanggal 15 nggak usah dipilih Pak. Ya, itu aja Pak. Ya, enak toh. Donasi 10.000 kita untuk mendukung Ahok. Mudah-mudahan dia naik lagi. Orang yang paling terbaik, paling jujur, paling bagus kerjanya. Nggak ada lagi yang namanya gubernur Indonesia ini selain dari Ahok yang bagus. Jadi Ibu suka rela donasi ya Bu ya? Rela. Ibu tinggal di mana Bu? Muara Baru Ujung, Gedong Kompak. Pengalaman yang pertama kali dibagi atau
momen yang pertama kali muncul adalah ketika Pak Jarod kampanye dan dihadang. Itu berkesan bahagia atau berkesan apa Pak Jarod? Saya bahagia karena memberikan pengalaman pada saya untuk, ya inilah proses pendidikan politik kita. Inilah proses pendidikan demokrasi kita dan proses hukum kita. Saya betul-betul peduli kepada yang menghadang saya, karena saya percaya bahwa dia kadang-kadang tidak tahu apa yang dia kerjakan. Maka saya harus memberikan pencerahan, dan karena ini masuk proses hukum, ya kita ikuti hukum itu. Tetapi saya sudah ketemu sama yang bersangkutan dan saya sudah memaafkan. Sampai saya berpikir, apabila memang ini masuk pelanggaran pidana pilkada dan dia harus masuk penjara sebagai bagian dari apa yang dia tidak tahu, saya akan bilang kepada beliau untuk bisa membantu keluarganya kalau dia adalah kepala keluarganya. Pak Ahok, dari tayangan tadi, mengapa itu yang paling berkesan? Pada bagian apa? Yang paling berkesan itu ketika orang mau nyumbang. Kami di Lembang itu rata-rata tiap hari 100 jutaan. Artinya apa? Transparansi. Saya percaya akar semua masalah di kita adalah korupsi. Untuk memberantas korupsi adalah transparansi. Nah, kita bisa lihat kenapa ibu-ibu mau nyumbang 10.000 sampai 75 juta. Karena mereka selama ini merasakan pelayanan begitu baik. Kalau dulu mereka masih menggunakan oknum LSM, oknum wartawan untuk membantu urusan-urusan mereka. Nah, ini membuktikan ada 3 stigma. Orang selalu mengatakan kalau pejabat yang jujur mesti tergantung kepada cukong, kepada orang untuk membiayainya. Ternyata bisa kita buktikan. Hari ini kita sudah kumpulkan 50 miliar lebih. Dan semua gesek. Bisa dilihat siapa yang kasih, ada NPWP, semua sangat jelas. Jadi itu yang bagi Anda rasa paling berkesan. Ya, stigma di Indonesia, di kita, seolah-olah pejabat tuh nggak bisa dibiayai oleh rakyat, itu sudah kami patahkan. Baik. Dan rakyat berpartisipasi menyumbang. Selanjutnya, nomor urut 3, Pak Anies dan Pak Sandi juga berbagi video tentang pengalaman yang paling berkesan selama Anda berdua kampanye. Kita saksikan bersama. Atau Pak Sandi, bagian mananya yang paling berkesan untuk Anda? Kami hadir di banyak tempat dan kami merasakan kalau kita mencintai seseorang maka kita mengharapkan kedatangannya. Kita menginginkan dia datang, menginginkan untuk dekat, dan itu yang kita rasakan.
Ketika kita berjalan, bertemu dengan warga, kami tidak melihatnya ini sebagai semata-mata persoalan kampanye. Datang ke sana, kami melihatnya ini sebagai perjalanan spiritual. Di awal kita datang untuk menyampaikan, begitu sudah berinteraksi, sebagian bisa kita lihat dengan mata, sebagian bisa didengar dengan telinga, tapi mayoritas harus dirasakan dengan hati. Video secanggih apapun tidak bisa mengekspresikan betapa ketidakadilan terjadi di tanah ini. 3,5 juta orang di Jakarta. Dan ini saya sampaikan, ini bukan satu generasi. Banyak dari mereka sudah lintas generasi. Karena itu saya paling merasa nggak enak kalau ada yang tanya begini, Pak, itu yang miskin punya KTP Jakarta enggak? Yang tanya belum di Jakarta, orang tua mereka sudah miskin dan tinggal di Jakarta. Ketimpangan ini lintas generasi. Itu yang menurut kita ingin bereskan. Yang makmur kita teruskan makin makmur, tapi yang kita akan bereskan juga adalah membuat yang tidak makmur naik kelas menjadi makmur dan maju bersama untuk seluruh warga Jakarta. Bapak-bapak sekalian, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Anda telah turun ke bawah bersama rakyat. Anda mengkampanyekan visi dan misi Anda, gagasan besar Anda untuk membangun Jakarta. Tetapi faktanya adalah berbagai survei menunjukkan bahwa 3 pasang calon ini sesungguhnya belum menunjukkan perolehan suara sementara secara signifikan atau ada yang dominan. Terbukti dari berbagai lembaga survei mengatakan undecided voters atau mereka yang belum memutuskan pilihannya itu cukup besar, bahkan di atas 15%. Inilah yang membuat tidak satupun kandidat menempati perolehan suara yang cukup dominan. Pertanyaannya adalah apa yang sudah Anda lakukan untuk menarik pemilih yang belum menentukan pilihannya? 2 menit dari sekarang, saya berikan pada Pak Anies atau Pak Sandi terlebih dahulu. 2 menit dari sekarang. Singkat aja dulu, bahwa kami adalah man of action, kita berdua. Bang Sandi ini memulai usaha dari 3 orang. Dan sekarang alhamdulillah beliau memimpin lebih dari 50.000 orang. Karena itu kita menawarkan ketika bicara lapangan kerja bukan karena rencana, tapi sudah ada eksekusinya. Ya Mas, saya melihat Mas Anies juga, dia juga man of action, bagaimana membuat sebuah gerakan yang begitu banyak menginspirasi, Gerakan Indonesia Mengajar. Bagaimana dia juga pencapaiannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa menyerap sampai 94% anggaran dengan anggaran yang wajar tanpa pengecualian. Saya melihat apa yang saya alami, saya begitu berhutang buat Jakarta. Saya mau menunjukkan bahwa kita semua bisa kalau bisa mempersatukan, membawa demokrasi yang sejuk. Jakarta sudah terlalu baik buat saya, 1000 titik sudah saya lalui. Saya melihat bahwa optimisme dan motivasi itu bisa kita dapatkan. Bagaimana Ibu Fatimah yang di dalam usahanya membangun UKM kecilnya dia, tertatih-tatih tapi masih bisa optimisme. Saya dicukupkan rezekinya. Allah begitu baik buat saya. Saya bilang sama Mas Anies, yuk kita sama-sama bagaimana kita kontribusikan kepada Jakarta. Saya yakin pemilih akan melihat mana yang otentik, mana yang relevan, mana yang memiliki talkability atau yang menjadi keteladanan bagi pemimpin Jakarta ke depan. Saya sudah mencanangkan bahwa saya akan mewakafkan seluruh yang akan saya terima jika Allah memberikan amanah ini kepada saya, kepada kaum yatim dan kaum duafa. Karena saya yakin motivasi kami adalah motivasi yang ingin mempersatukan, ingin menyejukkan Jakarta. Jakarta sudah terbelah-belah. Saya sedih, saya turun ke bawah. Jakarta yang indah ini sudah tidak lagi melihat masa depan yang bersatu. Oleh karena itu kami, saya dan Mas Anies akan mempersatukan itu semua. Dan mudah-mudahan ini bisa meyakinkan undecided voters untuk memilih Anies Sandi. Selanjutnya pada Pak Ahok atau Pak Jarot. Mengapa sebagai petahana yang biasanya polling itu berpihak pada petahana, tetapi kali ini justru sementara perolehan suara Anda sama dengan penantang-penantang baru. Apa yang terjadi dan apa yang bisa Anda perbaiki untuk memperoleh undecided voters? Pertama, tentu Pak. saya bukan ahli untuk menerjemahkan, tapi memang ada sedikit susah dijelaskan. Ketika kepuasan orang Jakarta kepada hasil kerja kami di atas 70%, tapi kok milihnya di bawah itu.
Memang ini sedikit anomali gitu. Nah, bagi kami sekarang sederhana saja, bagaimana mendorong pemilih untuk ingat bahwa kami ini telah memuaskan Anda di atas 70%. Kalau Anda merasa seperti itu, kami berharap Anda perpanjang kontrak kami, kira-kira gitu. Toh sudah puas kan 70%? Ya sama masa kayak kita pacaran bilang gini loh, kamu nih baik gitu loh, tapi saya putusin. Kan aneh juga, kok ganti yang baru gitu. Udah baik ya terusin. Saya kira nggak tahu Mas Jarod gimana. Jadi gini, untuk menuntaskan pembangunan Jakarta, kami menyadari bahwa 5 tahun masih belum cukup. Minimal butuh 2 periode. Oleh karena itu, berdasarkan data yang masuk ke kami, dengan kampanye rakyat, lebih dari 68% yang menyumbang itu di bawah Rp500.000. Sedangkan angka yang menyumbang kepada kampanye rakyat itu lebih dari 50% usianya di bawah 40 tahun. Oleh karena itu, saya yakin betul rugi kalau tidak memilih Basuki Jarot, karena sebentar lagi Jakarta akan menjadi satu kota, ibu kota negara yang bisa dibanggakan. Marilah kita sekarang membuat sejarah bahwa kampanye rakyat yang mana kita akan siap untuk melayani masyarakat Jakarta dengan hati yang tulus, pemerintahan yang bersih, yang transparan, dan mari kita akan bikin sejarah bahwa ideologi Pancasila betul-betul hadir dalam Pilkada DKI 2017. Ya, cukup ya. Untuk pasangan nomor urut 3, Pak Anies atau Pak Sandi, mengapa dengan hasil survei saat ini yang menunjukkan tidak adanya dominasi suara, baik untuk petahana, ini bisa Anda rebut terutama untuk mengambil suara undecided voters? 2 menit dari sekarang. Artinya ada persoalan pada kepemimpinan. Itu tadi, ketika kita berbicara tentang karyanya terlihat. Tapi ketika sampai pada kepemimpinannya, di situ ada problem. Disitulah yang kami ingin menawarkan. Dan kita mulainya dari kita berdua. Ketika kita berbicara tentang Pancasila, maka Pancasila itu mencapai puncaknya. Saya tidak setuju dengan yang mengatakan bahwa Pancasila mencapai puncaknya bila minoritas menjadi pemimpin. Bukan. Menurut saya, Pancasila mencapai puncaknya bila terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena disitulah puncak Pancasila. Puncak Pancasila ada pada apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Ketika kita berbicara Pancasila, maka kita berbicara tentang keadilan. Di situ puncaknya. Dan mulainya dari mana? Mulainya dari kepemimpinan. Kepemimpinan satu yang bisa menjadi contoh. Kepemimpinan yang bisa menggerakkan. Kepemimpinan yang bisa menghasilkan karya-karya nyata. Dan itu dimulai di mana? Ada gagasan, diterjemahkan di dalam pesan, dimunculkan dalam karya. Dan itu yang akan kita lakukan di Jakarta. Mulainya dari mana? Lihat track record kita. Kami masing-masing memiliki track record. Dan kami yakin pemilih di Jakarta melihat lebih jauh, lebih dalam. Kenapa? Pencalonan munculnya di akhir. Pencalonan munculnya, dan masyarakat Jakarta mau melihat lebih kritis. Mereka tak mau lagi menerima calon hanya dalam bungkus yang tak terlihat isinya. Kenapa kami selalu hadir dalam debat? Karena kami ingin menunjukkan pada semua, lihatlah kami, ini otentik apa adanya. Dan Bapak sekalian, termasuk dalam kami berbaju. Kami berbaju ini biasa hari-harinya begini. Sehari-hari begini, kami tidak menggunakan baju khusus untuk berkampanye. Karena kampanye kami bukan kosmetik, kampanye kami otentik. Istri kami yang berjilbab merah, Ibu Nur adalah istrinya Bang Sandi, berjilbab krem adalah istri saya. Mereka sehari-hari ya seperti ini bajunya. Kami ingin menunjukkan pada semua, kami hadir dengan otentisitas, bukan sekedar dengan kosmetik untuk kampanye. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa apa yang baru saja dikatakan oleh Bapak Sandi merupakan saya ingin juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih untuk para pemimpin yang berani berada di satu panggung untuk berdebat, berargumentasi cerdas, karena inilah yang dibutuhkan oleh warga Jakarta selain turun ke bawah. Terima kasih Anda semua, Anda berdua hadir
di malam hari ini. Tepuk tangan untuk calon pemimpin Anda. Hadirin yang menyaksikan acara ini, baik Anda pemirsa yang menyaksikan acara ini di Kompas TV, Anda tentu melihat bagaimana calon pemimpin Jakarta ini juga mendapat dukungan dari banyak kalangan. Atau mereka yang juga disebut dengan influencer atau mereka yang berpengaruh. Baik dari dunia artis, kalangan aktivis, aktivis anti korupsi maupun dari berbagai kalangan. Dalam bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana mereka yang selama ini berasal dari kaum influencer atau yang berpengaruh dapat ikut memberikan keyakinan pada Anda bahwa calon pemimpin mereka lah atau calon yang mereka dukunglah yang wajib juga Anda pilih 15 Februari nanti. Seperti apa mereka meyakinkan Anda? Rosi dan kandidat pemimpin Jakarta akan kembali sesaat lagi.